Hai readersku sayang, welcome back. Ini adalah update kedua di hari ini. Dijamin pasti puaskan karena autor hari ini update-nya 2 kali dan ceritanya makin mendelati ending. Jangan lupa untuk tetap like, vote dan juga memberikan gift yang banyak, supaya autornya semakin bersemangat dalam mengupdate cerita. Oh ya, sembari menunggu updatean cerita ini bisa cek karya-karya autor yang lain. Ditunggu like, share, vote dan gift-nya. Happy reading. *****. Kalau memang Dr. Prayogo sudah meneliti orang yang akan diajak bekerja sama untuk memberikan saran terbaik dalam menyembuhkan ayah, aku rasa itu tidak akan menjadi masalah. Tapi kamu harus mengerti betul-betul data pribadi dari dokter serta suster yang akan membantu dalam kesembuhan ayah dan juga Anindya. Kamu sudah tahu kan kalau aku bakal memindahkan mereka ke panti asuhan Weston yang ada di daerah Sentul. Kata Valen menjelaskan kondisinya kepada Dr. Prayogo. Tapi rupanya Dr. Prayogo sedikit ketakutan. Lingkungan dekat panti asuhan itu sangat sepi. Dr. Prayogo takut kalau malah akan mudah bagi penyelundup untuk masuk ke area sana. Dan dia berusaha kepada Valen. Tapi rupanya rencana Valen beserta Erik ini sudah matang karena dia sedang memikirkan lokasi daerah tempat di mana panti asuhan itu berada sudah ia kelilingi dengan orang-orangnya sehingga tidak akan ada penyusup yang bisa masuk. Dr. Prayogo tidak usah khawatir. Aku sudah menanam orang-orang yang ada di sana sehingga tidak akan ada orang yang bisa masuk dalam radius 20 km dari tempat panti asuhan itu berada. Dan Dr. Prayogo yang akan menjadi kepala dokter yang tinggal di sana untuk merawat kondisi ayah. Jadi suster dan dokter yang akan berjaga di sana benar-benar orang-orang pilihan yang sudah diteliti data-data pribadinya sehingga kita tidak akan sampai kecolongan. Kata Valen menjelaskan sambil diangguk-anggukin oleh Erik karena itu memang merupakan rencana dari Valen dan juga Erik untuk menjaga keamanan di sekitar panti asuhan itu. Ya sudahlah. Kalau masalah aku kira tidak akan ada masalah yang berarti karena kamu pasti sudah mempertimbangkan semuanya. Semoga badai cepat berlalu. Dan aku bisa membayangkan betapa bersukacitanya ayah kamu kalau benar-benar dia sudah sadar dari komanya dan mendapati bahwa ia akan mendapatkan 2 cucu sekaligus hari ini juga. Kata Dr. Prayogo sambil menggosok-gosokkan tangannya tanda dia sangat bersukacita dan excited menunggu kehadiran 2 jagoan dari keturunan Weston. Apa aku bisa menjenguk ayah sekarang? Tanya Valen dengan penuh harap. Tapi sinar harapan Valen agak sedikit meredup ketika Dr. Prayogo menggeleng-gelengkan kepalanya tanda dia tidak setuju kalau Valen menengok ayahnya sekarang karena memang ayahnya saat ini sedang dalam observasi Dr. Nugroho sehingga setelah dia berbicara dengan Valen dia akan kembali masuk ke ruangan itu untuk memantau progres dan juga apa yang sudah dilakukan Dr. Nugroho di dalam sana. Mereka memang tidak pernah khawatir dengan apa yang akan dilakukan dokter dan suster di sana karena pantauan CCTV selalu menyala 24 jam dan itu langsung dipantau oleh kepala keamanan yang merupakan tangan kanan dari Erik. Tapi akhirnya Valen mengangguk-anggukan kepalanya dengan senang karena dirinya sudah membayangkan bahwa ayahnya pasti merasa bersukacita karena 2 jagoan ini memang sudah dinanti-nantikan oleh ayahnya sejak lama. Bapak Valen. Operasi Caesar Ibu Anindya akan segera dilaksanakan dan menurut permintaan Ibu Anindya, dia ingin agar Bapak ada di sampingnya. Kata dokter yang akan membantu kelahiran dari 2 jagoan Anin dan juga Valen. Valen tambah bersukacita karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan 2 jagoan yang sudah dinanti-nantikan olehnya. Dia segera masuk setelah mengkode Dr. Prayogo dan juga Erik untuk segera melaksanakan rencananya.
Asteris asteris asteris. Valen, Erik dan Revan mengkamuflase semua orang. Karena mereka juga menghadirkan Papa dan Mama Anindya di sana beserta Mbok Siti yang akan membantu menjaga anak Valen. Valen memang tidak memberitahu mertuanya kalau Anin bakal melahirkan kembar. Valen, gimana dengan Anindya? Mama Anin mendesak menantunya yang baru saja masuk ke dalam ruang tunggu di mana mertua dari Valen menantikan kelahiran cucunya. Dengan wajah sedih dan air mata di wajahnya. Maaf Ma. Anin. Anin. Valen melanjutkan dramanya dengan tangisan tanpa menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan istrinya. Tapi sebenarnya mertuanya mendengar bahwa ada suara tangisan bayi berarti mereka mengambil kesimpulan bahwa cucunya selamat namun anaknya tidak selamat. Padahal Valen belum menjelaskan apa-apa hanya karena wajahnya yang kusut dan tangisan Valen membuat mertuanya menyimpulkan seperti itu. Mbok Siti langsung menutup wajahnya dengan sedih. Dan dia juga menangisi majikannya itu. Memang Mbok Siti itu bukanlah orang yang diberitahu tentang rencana Erik. Hanya Valen Dokter Prayogo. Dokter yang membantu kelahiran dan suster yang akan menjaga mereka saja yang diberitahu tentang hal ini. Padahal di dalam sana dokter yang bertugas dan juga anak buah dari Erik segera mengevakuasi Anindya kedua bayi kembarnya dan juga ayah Valen melalui jalan belakang. Didampingi dengan Erik Dokter Prayogo dan juga beberapa suster yang sudah siap di sana. Anindya yang sudah dibersihkan dan sudah melakukan inisiasi dini kepada kedua anaknya juga langsung diberangkatkan tanpa dikawal oleh Valen. Revan pun dengan sigap sudah melakukan persiapan untuk pemakaman palsu dan juga mengabari pihak media serta memberi foto palsu peti kosong agar mereka di luar sana yakin bahwa yang saat ini dibawa ke tempat persemayaman adalah Anindya dan juga ayah Valen. Valen pun harus berakting secara paripurna supaya orang-orang tidak mengetahui akan kejanggalan dari prosesi pemakaman palsu yang dilakukan oleh Valen dan juga Erik. Mama dan Papa Anindya menangis meraung-raung karena kehilangan anak yang digadang-gadang menjadi anak yang bisa mengangkat derajatnya keluarga. Memang setelah mengetahui bahwa Valen adalah pewaris tunggal dari Weston Group, Papa dan Mama Anin sekarang tidak pernah lagi mengejek maupun merendahkan menantunya itu. Bahkan mereka terkesan takut saat berada bersama dengan Valen karena Valen yang sekarang berbeda dengan Valen yang dulu. Sebenarnya di sini ini ada kejanggalan tentang pemakaman yang dilakukan oleh Revan karena mereka tidak mengizinkan setiap pelayat maupun keluarga dekat untuk melihat jasad yang ada di dalam peti karena peti sudah langsung ditutup. Bahkan tidak ada lagi prosesi tutup peti yang biasa dilakukan menurut adat mereka. Mama dan Papa Anin pun tidak diizinkan melihat jasad anaknya untuk yang terakhir kali. Mungkin kesedihan akan kehilangan orang-orang yang dekat dan tersayang itu membuat mereka tidak lagi memikirkan hal itu. Bahkan Mama dan Papa Anin hanya memikirkan cucu kesayangan mereka yang lahir tanpa adanya kasih sayang seorang ibu. Oh cucuku, kasihan kamu. Di mana sekarang cucu Mama? Val. Mama kepingin lihat cucu Mama. Pinta Mama Anin dengan mata yang sudah bengkak dan sembab. Valen sedikit gelagapan. Karena Erik rupanya belum membawa bayi sewaan itu ke rumah sakit. Sedangkan tatapan mama mertuanya itu memohon padanya agar bisa melihat cucunya sekarang. Itu Ma. Bayinya lagi diobservasi oleh dokter karena Karena bayinya membiru. Gitu. Jadi Mama sabar ya. Doakan Dede bisa kuat. Kata Valen gelagapan. Untung Valen bisa menjawab tanpa menimbulkan kecurigaan mertuanya itu. Oh alah, kasihan cucu kita, Pa. Katanya sambil memeluk Papa Eka yang juga menangis dalam diam. Kamu harus carikan ibu susu buat anak akmu itu,
Val. Tubuhnya biru mungkin karena perlu ASI. Kata Mama Anin sambil masih sesenggukan. Valen yang masih bingung tambah bingung. Tapi ia harus tampil sesendu mungkin. Iya Ma. Hais. Diiyain aja deh daripada semakin ribet. Emang rencana Erik selalu bikin ribet. Semoga dosa kebohongan ini ditaruh di atas Erik semua dah. Umpat Valen dalam hati. TB17. Hai readersku sayang. Welcome back. Ini adalah update kesekian kalinya. Dijamin pasti puaskan karena autor hari ini update-nya banyak kali. Eits! Jangan lupa untuk tetap like, vote dan juga memberikan gift yang banyak, supaya autornya semakin bersemangat dalam mengupdate cerita. Oh ya, sembari menunggu updatean cerita ini bisa cek karya-karya autor yang lain. Ditunggu like, share, vote dan gift-nya. Happy reading. Asteris. Ini babysitter Anna yang akan menjaga baby Leo. Kata Erik sambil menunjuk pada seorang gadis yang seumuran dengan istrinya dan wajahnya sangat cantik. Tapi anehnya wajahnya itu loh, bisa mirip banget sama Anin. Ini sebenarnya Erik sedang mengejeknya atau gimana sih? Erik kan tahu kalau sekarang dirinya sedang LDR dengan istrinya. Masa malah dikasih babysitter yang serupa wajah istrinya? Saat dikode oleh Valen, Erik malah pura-pura tidak melihat kode keras dari bosnya itu. Oke. Kamu bisa keluar sekarang. Kata Valen dengan sedikit gugup. Anna yang menatap bosnya dengan tiada berkedip membuat Valen semakin kesal. Sebetulnya Erik melihat semua yang dilakukan oleh Anna kepada Valen, dia menganggap ada yang aneh dengan perilaku babysitter baru ini. Memang Erik mendapatkan babysitter ini dari seorang yang agen penyalur babysitter. Rasa-rasanya Anna itu lebih cocok untuk menjadi seorang model atau lebih tepat menjadi seorang penggoda karena wajahnya cukup menarik tapi terkesan asteris. Tapi karena Erik memang membutuhkan seorang babysitter untuk mengasuh bayi dari seorang kerabat jauhnya. Kerabatnya ini sudah memiliki 10 orang anak dan mereka mengalami kesulitan dalam ekonomi sehingga bantuan dari Valen itu akan membuat keluarga mereka bisa bernafas lega. Mereka rela meminjamkan bayi yang kira-kira baru 1 bulan mereka lahirkan, yang adalah anak ke-10. Demi mendapatkan imbalan uang yang cukup besar serta biaya kehidupan untuk keluarga mereka. Anna yang dikode oleh Valen untuk segera keluar dan mulai mengurus bayi yang merupakan kerabat jauh Erik itu, malahan meminta waktu untuk bisa berduaan dengan Valen. Tuan, apakah saya bisa berbicara empat mata terlebih dahulu kepada Tuan? Agar saya bisa menentukan apa yang bisa saya lakukan terhadap bayi dari Tuan Valen. Ini merupakan prosedur normal yang biasa dilakukan oleh agen babysitter agar penyewa jasa bisa merasa puas. Kata Anna dengan selipan nada-nada mendesah. Merayu. Pokoknya aneh banget deh. Tidak biasanya seorang babysitter melakukan hal ini kepada tuannya. Bukankah yang diurus adalah anaknya? Erik menatap babysitter itu dengan tatapan tajam. Keningnya mengernyit tanda dia bingung. Kok ada seorang babysitter dengan permintaan yang cukup aneh? Bukannya berpusat kepada anak yang akan diasuhnya tetapi malah berpusat kepada tuan atau papa dari si anak. Ini aneh tetapi Erik berusaha mengikuti saja apa yang dimau oleh si babysitter ini. Sejauh mana permainan dari babysitter ini? Jujur kecurigaan Erik mengarah kepada Paman Bill. Erik cukup curiga kalau orang ini adalah suruhan dari Paman Bill. Tapi karena dia belum memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan jadi dia hanya diam dan berusaha mengamati serta mengikuti apa yang menjadi skenario yang akan dimainkan oleh si babysitter ini. Begitu pula dengan Valen. Dari wajahnya yang mirip dengan Anin dia istrinya.
Valen sudah cukup curiga bahwa ini pasti jebakan. Tapi sama dengan Erik, Valen juga ingin mengikuti apa yang menjadi permainan dari skenario milik si babysitter ini. Valen mengkode Erik untuk keluar dan dia juga sudah memberikan kode kepada Erik untuk merekam CCTV yang ada di ruang kerjanya itu. Dan Erik memahami kode dari Valen. Dengan anggukan kepala dia segera keluar dari ruang kerja hanya milik tuan mudanya itu. Duduk. Apa yang ingin kamu bicarakan? Kata Valen sambil mempersilakan babysitter itu untuk duduk di depan kursi serta dihalangi oleh meja kebesaran milik Valen. Tuan, saya hanya ingin tahu beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh sang bayi dan biasanya ini akan kami tanyakan kepada orang yang terdekat. Karena orang terdekat dari si bayi adalah Tuan, jadi saya ingin bertanya. Kata babysitter itu sambil duduk di hadapan Valen. Sejak mamanya tidak ada, bayi itu bukan aku yang merawat. Dia dirawat secara khusus oleh mama mertua aku yang sekarang tinggal di sini. Selain mama mertua ada Mbok Siti yang merawat bayi itu. Jadi kayaknya kurang tepat kalau kamu bertanya kepadaku. Kata Valen dengan nada dingin dan datar. Dia ingin menegaskan bahwa dia tidak memiliki bonding yang erat terhadap bayi itu. Karena sebenarnya memang itu bukan anaknya. Tapi si babysitter menangkap bahwa Valen tidak menyukai bayi itu karena mengakibatkan kematian terhadap mamanya, yaitu orang yang dikasihi oleh Valen. Jawaban Valen membuat babysitter itu harus berpikir keras. Bagaimana caranya dia bisa mendekati Valen karena berarti dia tidak bisa mendekati melalui anaknya karena Valen sendiri tidak memiliki kedekatan khusus dengan anaknya itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan kamu keluar dari ruangan ini karena saya mau melanjutkan pekerjaan saya. Kata Valen dengan nada kesal karena melihat babysitter ini malah termenung dan bengong di hadapannya. Memang sih yang wajahnya sangat mirip dengan istrinya, tapi entah kenapa dia merasa ada yang lain dengan perempuan ini yang membuat Valen jijik dan tidak suka. Padahal Valen sendiri tidak pernah merasakan hal ini pada wanita lain, sekalipun sebenarnya dia memang tidak pernah melirik wanita lain selain istrinya sendiri. Oh iya. Tidak ada Tuan. Katanya Deng tergagap. Ia harus mikirkan cara lain untuk mendekati majikannya itu. Lumayan. Kan tuannya itu tampan dan jomblo. Ya udah, sana keluar dari tempat ini. Lain kali kalau kamu ingin menanyakan tentang bayi itu, kamu bisa tanyakan kepada Bu Siti atau mama mertuaku. Jangan pernah sekali-sekali kamu menanyakan tentang bayi itu kepadaku. Untuk urusan rumah tangga kamu boleh tanya kepada Mbok Siti. Kalau kamu butuh sesuatu atau ingin mengambil gajian kamu bisa menghubungi Mbok Siti juga. Kata Valen sambil menatap berkas-berkas yang ada di hadapannya. Dia bahkan tidak menoleh ke arah babysitter itu sama sekali. Sedikitnya perilaku dari Valen itu membuat Ana menjadi kesal. Tapi apa boleh buat, jabatannya di sini hanya seorang babysitter. Ana langsung keluar setelah menunduk dan memberikan hormat kepada Valen. Sialan. Dasar orang yang dingin dan datar. Emang gak lihat wajah dan tubuhku yang menggoda? Kita lihat saja nanti. Kamu pasti akhirnya akan bertekuk lutut di hadapanku. Bukankah wajahku sekarang mirip dengan mantan istri kamu yang sudah meninggal itu? Gunam Ana dengan suara lirih, takut kalau ada orang yang mendengar umpatan-umpatan yang keluar dari mulutnya barusan. Tapi dia lupa saat ini dia ada di rumah besar milik Valendra Weston, di mana seluruh bagian dari rumah ini ada CCTV yang langsung terhubung di monitor milik kepala keamanan, tangan kanan dari Erik. Dan Erik memang disuruh memantau gerak-gerik mencurigakan dari babysitter yang akan disewa oleh Valen itu.
Jadi tentunya Erik sudah menempatkan sesuatu yang akan membuat dia mudah untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh babysitter itu. Termasuk percakapannya barusan. Memang perkataannya tadi itu masih sedikit membingungkan. Tapi ini menjadi dasar untuk Erik mengungkapkan siapa sebenarnya babysitter ini.